Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Sabtu 13 Mei 2023. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Allah sumber damai, kami bersyukur karena Engkau memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Demikian pula kami diajar untuk memahami bahwa setiap kali Engkau memberikan panggilan, maka Engkau punya maksud, sehingga kami dapat merespon pengutusan yang Kau berikan dan hidup kami mengalami dan menjadi berkat. Karena itu kami rindu supaya melalui firman Tuhan hari ini, kami boleh disegarkan, diberikan pemahaman yang benar, sehingga hidup kami sungguh mengalami akibat dari damai sejahtera yang Engkau berikan di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 27 hingga 29. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan, kata damai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, dan tenang. Lalu kata sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman, sentosa, dan makmur. Selamat, yaitu terlepas dari segala macam gangguan. Damai sejahtera adalah keadaan yang diidamkan oleh seluruh umat manusia. Dan Allah sangat mengerti kebutuhan manusia ini. Hingga sejak awal penciptaan ini. Bahkan di dalam perjanjian lama dicatat bahwa Allah telah menjanjikan damai sejahtera itu bagi manusia. Misalnya dalam kitab Imamat 26 ayat 6. Di sana dikatakan, aku akan memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dalam Bilangan 6 ayat 26 yang seringkali juga menjadi formulasi kalimat berkat. Di sana dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluarga damai dan sobat Samas, damai sejahtera diberikan oleh Allah Tritunggal. Efesus 1 ayat 2 menyaksikan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di mana sumber damai sejahtera adalah Allah sendiri. Roma 15 ayat 33 menyaksikan bahwa Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Ketika hubungan manusia dengan Allah rusak oleh dosa, Allah mengorbankan putra tunggalnya sendiri yaitu Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, agar manusia dipersatukan kembali dengan Allah. Kristus telah memulihkan relasi Allah dan manusia dengan memberikan damai sejahtera ini. Efesus 2 ayat 14 mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bahkan ketika Yesus bangkit dan murid-muridnya masih tergoncang akibat kematian Kristus, Yesus menyempatkan diri untuk menampakkan diri. Di sana dia mengucapkan kalimat ini, damai sejahtera bagi kamu. Ini dicatat dalam Lukas 24 ayat 36, lalu Yohanes 20 ayat 21. Sobat Samas dan keluarga damai, saat Kristus kembali kepada Bapa, damai sejahtera itu tidak diambil lagi. Namun Roh Kudus dikirimkan untuk memberikan damai sejahtera ini bagi manusia. Tanpa kehadiran Roh Kudus, kita tidak dapat mengupayakan damai sejahtera itu sendiri.
Firman Tuhan hari ini memaparkan bagaimana peran Roh Kudus dalam mengupayakan damai sejahtera itu bagi umat manusia. 2 ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana estafet Yesus dengan Roh Kudus. Ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Lalu di ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Keluarga damai dan sobat Samas, damai sejahtera adalah keadaan yang membuat manusia tidak mudah terprovokasi untuk berseteru. Sebaliknya, damai sejahtera ini menciptakan harmoni yang membangkitkan kemesraan di dalam persekutuan. Damai sejahtera membuat manusia menjadi produktif untuk merespon semua panggilan dan pengutusan Allah, serta mendayagunakan seluruh talenta dalam bentuk kreativitas secara optimal. Jika damai sejahtera ini diambil atau hilang, maka yang ada hanyalah perasaan ngeri dan tertekan yang akan membuat manusia menjadi defensif dan kontraproduktif. Damai sejahtera bukanlah sebuah properti atau benda yang mudah terlihat, yang memberikan kepuasan atau kebanggaan sesaat, seperti kekayaan, kekuasaan, popularitas, atau sesuatu yang bisa kita dapatkan dari dunia ini. Damai sejahtera membawa ketenangan dan ketentraman, sehingga kita tidak gelisah maupun gentar. Namun demikian, damai sejahtera harus senantiasa diupayakan dan dijaga. Karenanya peran dan kehadiran Roh Kudus sangat penting. Damai sejahtera yang dimaksud di sini bukanlah kondisi nyaman yang membius, yang membuat seseorang lupa akan hubungannya dengan Kristus, lalu bermalasan atau berpuas diri, hingga tidak melakukan apa-apa. Bagi pengikut Kristus, damai sejahtera itu menjadi sangat penting, karena kita diingatkan akan relasi kita dengan Allah dan Kristus. Setelah penebusannya di kayu salib, Kristus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena itu ada 2 hal penting di sini. Yang pertama, Kristus pergi kepada Bapa. Dan yang kedua, Kristus akan datang kembali untuk menjemput dan membawa kita kepada Bapa. Jadi tujuan akhir kita adalah berkumpul bersama Allah Tritunggal di surga, bukan dunia ini dengan segala kemegahannya. Karena itu kepergian dan kedatangan Kristus kembali menjadi sesuatu yang tak tergantikan. Hal ini membawa sukacita dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang muncul akibat pemahaman akan kepergian dan kedatangan Kristus kembali, ini berkait erat dengan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Roh Kudus akan menolong kita untuk merespon tugas pengutusan Allah, serta menjaga persekutuan tubuh Kristus di mana kita berada. Roh Kudus akan terus membangun dan membuat kita saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu biarlah kita boleh memahami, menghidupi anugerah damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus supaya damai sejahtera ini senantiasa ada di dalam diri kita dan persekutuan kita bersama dengan orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber damai, yang telah memberikan damai sejahtera itu melalui Yesus Kristus. Dan kini Roh Kudus menjaga kami dengan damai sejahtera yang terus diupayakan. Dan biarlah setiap kami yang sudah mengalami damai sejahtera itu dan merasakan bagaimana Roh Kudus menjaga persekutuan kami, boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga hidup kami dalam mengisi saat-saat di mana Kristus datang untuk menjemput kami kembali, maka kami boleh melakukan tugas pengutusan kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.